Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Metabolit Sekunder Bahan Alam dari Prodi S1 Farmasi dengan dosen pengampu apoteker Septi Wulandari SPAM MSc. Dengan beranggota kelompok yang pertama ada Selvira Putri Utami, Rifda Ramadeni Subia, Gina Jesi Putri, Putri Serindang Bulan, Anggi Triposa Simanjunta, dan Nabila Zafira. Jalur biosintesis atau biosintetik menggambarkan langkah-langkah reaksi kimia yang terjadi ketika suatu organisme menciptakan molekul kompleks baru dari prekursor yang lebih sederhana dan lebih kecil. Kata biosintesis berasal dari dua etimologi, bio yang menunjukkan bahwa reaksi yang berbeda dari reaksi di laboratorium terjadi pada suatu organisme. Sintesis yang menunjukkan bahwa bahan awal yang sederhana dapat diubah menjadi produk yang lebih besar. Jalur biosintetik adalah ringkasan dari reaksi kimia ini, dipecah oleh setiap langkah untuk mendeskripsikan suatu jalur. Informasi tambahan yang relevan berikut ini sering ditambahkan untuk menjelaskan jalur B-enzim, koenzim, kofaktor yang digunakan dalam setiap reaksi. Hasil-hasil penyelidikan telah menunjukkan bahwa jalur utama untuk pembentukan glikosida termasuk pemindahan atau transfer gugus uridilil dan uridin trifosfat ke suatu gula I-fosfat. Enzim yang mengatalisis reaksi ini adalah uridilil transferase yang telah diisolasi dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Gula fosfat dapat berupa pentosa, heksosa, dan turunan gula lainnya. Enzim yang mengatalisis reaksi ini adalah uridilil transferase A yang telah diisolasi dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Gula fosfat dapat berupa pentosa, heksosa, dan turunan gula lainnya. Enzim yang digunakan pada langkah reaksi selanjutnya adalah glikolisis transferase B yang mentransfer gula dari uridin difosfat ke akseptor spesifik aglikon untuk membentuk glikosida. Ketika glikosida terbentuk, maka enzim lain bekerja untuk memindahkan gula lain ke monosakarida dan membentuk disakarida. Enzim serupa juga terdapat pada tumbuhan yang mengandung glikosida lain yang juga dapat membentuk unit disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida dari glikosida tersebut. Glikosida merupakan metabolit sekunder yang didapat dari metabolit primer glukosa melalui jalur glikolisis. Metabolit primer glukosa adalah hasil dari proses fotosintesis. Pada dasarnya ada dua lintasan biosintesis metabolit sekunder. Pertama adalah lintasan metabolisme dasar, yaitu glikolisis dari siklus Krebs. Dan kedua adalah lintasan sikimat. Berikut ini adalah hubungan biosintesis metabolit primer menjadi metabolit sekunder melalui lintasan metabolisme dasar dan sikimat yang dapat dilihat pada gambar. Glikosida terbentuk di alam oleh interaksi dari glikosida nukleotida, uridin difosfat glukosa atau UDP gula dengan kelompok senyawa aglikon. Reaksi pembentukan glikosida bersifat reversibel atau bolak-balik. Pada proses pembentukan dan hidrolisis glikosida melibatkan pengaruh enzim yang spesifik. Tahap pertama jalur pembentukan glikosida melibatkan pemindahan gugusan uridilil dari uridin trifosfat atau UTP ke gula 1-fosfat dengan bantuan enzim uridilil transferase yang mengatalisis reaksi. Hasilnya berupa uridin difosfat atau UDP gula. Tahap selanjutnya, reaksi dikontrol dengan bantuan enzim glikolisis transferase yang melibatkan pemindahan gula dari uridin difosfat ke senyawa aglikon, sehingga terbentuk hasil utama glikosida dari hasil sampingan UDP. Glikolisis adalah reaksi pelepasan energi yang memecah suatu molekul glukosa atau terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat atau terdiri dari 3 atom karbon, 2 NADH, nikotinamid adenin, dinukleotid H, dan 2 ATP.
Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil-CoA, yaitu perubahan dari asam piruvat hasil glikolisis. Tahapan respirasi aerob sendiri dimulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Asam sikimat diproduksi dari kombinasi fosfenol piruvat, jalur glikolitik antar dan eritros 4-fosfat dari jalur pentosa fosfat. Reaksi siklus pentosa fosfat dapat digunakan untuk degradasi glukosa, tetapi mereka juga fitur dalam sintesis gula oleh fotosintesis. Jalur sikimat mengarah ke berbagai senyawa fenolik, turunan asam sinamat, lignan, dan alkaloid. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 mengenai imunomodulator. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mewakili teman-teman dari kelompok 4. Mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.